Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini luar biasa. Jadi orang yang beriman dan berilmu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang tidak beriman, dengan orang-orang yang tidak berilmu. Dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Ini perlu kita perhatikan. Orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya, itu yang sebenar-benarnya orang yang berilmu, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini bukan orang yang berilmu. Orang yang berilmu yang sebenar-benarnya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul dia mengamalkan ilmunya. Contohnya begini. Ada orang yang mengucapkan kalimat Allahu Akbar, kalimat takbir. Kalimat takbir ini ada orang yang meresapi maknanya. Kalau orang yang berilmu, dia betul-betul meresapi maknanya kalimat tersebut. Tapi kalau orang awam, orang yang tidak berilmu, walaupun dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak meresapi kalimat tersebut, tidak bisa mengamalkan kalimat tersebut. Jadi ilmu ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang tertentu yang dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar, walaupun kalimat tersebut diucapkan tidak lantang, pelan, tapi diresapi maknanya dan diamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Kalimat Allahu Akbar ini kalau kita resapi waktu kita sholat saja, di awal kita sholat kita takbir Allahu Akbar. Kalau kita resapi artinya di dalam hati kita, Allah Maha Besar, hanya Allah yang besar. Yang maha besar hanya Allah. Selain Allah kecil. Sawah kita kecil, dagangan kita kecil, pangkat kecil, jabatan kecil, harta kecil, semuanya terlihat kecil. Salat yang benar, yang meresapi bacaannya. Kalau sudah begini, ketenangan akan timbul di dalam hati. Ketenangan akan timbul di dalam pikiran, dalam jiwa. Melihat semuanya kecil, bahkan dunia kelihatan kecil, jabatan kelihatan kecil, harta kelihatan kecil, semuanya kelihatan kecil. Hanya Engkau ya Allah yang maha besar, hanya Engkau ya Allah. Kalau meresapi maknanya, hati akan menjadi tenang, pikiran tenang, tidak ada iri, sifat dengki, sifat iri, sifat ingin memusuhi dan lain-lain, bersih. Kalau kita resapi, ini baru kalimat Allahu Akbar. Insya Allah kalau kita betul-betul meresapi yang maha besar hanya Engkau ya Allah, selain Engkau kecil, tidak butuh dipuji manusia, tidak butuh diberi gelar oleh manusia, tidak butuh diagung-agungkan manusia, tidak butuh jadi pemimpin di kalangan manusia, tidak butuh, kecuali menjadi pemimpin yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh dipuji-puji manusia. Kalau meresapi betul-betul kalimat Allahu Akbar, ini saja tenang hati, pikiran tenang. Misalnya ada iri, ada dengki, lihat orang lain maju, lihat orang lain sukses, lihat orang lain usahanya menghasilkan uang banyak, berhasil, sukses. Perintah Allah datang,
masuk ke dalam masjid, mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Hanya Engkau yang maha besar ya Allah. Harta mereka semua ini kecil, jabatan mereka semua kecil, pangkat yang mereka miliki semuanya kecil, semuanya kecil. Yang maha besar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini diresapi betul-betul di dalam hati, hidup akan terasa tenang, pikiran tentram, hati tenang. Kalau kita betul-betul meresapi makna yang terkandung di dalam sholat kita, baru takbir saja sudah tenang, apalagi membaca kalimat-kalimat lain yang lain. Kalau kalimat tersebut diamalkan, diresapi, diamalkan maknanya, diresapi betul-betul, tenang kita hidup di dunia ini. Dan ini insya Allah betul-betul bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita ingat Allahu Akbar, bahwa diri kita kecil, semuanya kecil, tidak ada yang besar. Yang besar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sebenar-benarnya yang maha besar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilang rasa sombong, hilang rasa iri, rasa dengki, hilang rasa ingin menjatuhkan orang lain, ingin memusuhi orang lain. Kalau kalimat ini betul-betul kita resapi di dalam hati kita, luar biasa. Pujian-pujian yang kita tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini sangat bermanfaat untuk diri kita sebenarnya. Allah tidak butuh dipuji, tapi kita yang butuh memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian-pujian tersebut jadi obat untuk diri kita yang memuji Allah. Kalau betul-betul diresapi kalimat-kalimat ini, kalau betul-betul diresapi sampai ke dalam hati, dalam pikiran, sehingga betul-betul terasa bahwa yang maha besar hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti ini, tujuannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak butuh yang lain-lain, tidak butuh untuk berkuasa, tidak butuh untuk menjatuhkan orang lain. Kalau meresapi bacaan-bacaan yang ada di dalam solat kita, solat ini betul-betul bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, perbuatan-perbuatan yang sesat, perbuatan-perbuatan yang keliru. Kalau kita resapi bacaan yang kita baca di dalam solat ini luar biasa. Isinya yang ada di dalam solat hanyalah pujian-pujian kepada Allah dan doa yang ditujukan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ini yang kita amalkan, yang ada di dalam solat kita ini. Bacaan-bacaannya, pujian-pujiannya hanya terkandung pujian-pujian dan doa yang ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita resapi benar-benar ini, solat kita ini betul-betul kebutuhan kita, obat insya Allah. Insya Allah jadi obat, bisa menyembuhkan pikiran-pikiran yang sedih, gelisah, tidak tenang, bahkan penyakit-penyakit hati bisa hilang, bisa sembuh kalau sholatnya itu benar. Hilang kalau sholatnya benar, kalau sholatnya betul-betul diresapi di dalam hati, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, bisa mencegah perbuatan zalim, bisa mencegah perbuatan-perbuatan syirik. Salat yang benar betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan betul-betul harus tumanina, diresapi bacaannya, rukuknya, sujudnya. Ini akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Jadi salat ini diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kebutuhan kita. Allah tidak butuh disembah, kita yang butuh menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang butuh untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kebutuhan kita. Ini yang betul-betul
menyenangkan, membahagiakan hati, pikiran, ketenangan, dan kita bisa merasakan lezatnya iman kalau kita betul-betul meresapi bacaan-bacaan yang terkandung di dalam sholat. Apalagi yang lainnya. Kiranya sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.